Kita akan membahas yang pertama, yaitu sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Kita belajar dulu dengan definisinya. Karena mengetahui definisi berarti menyelesaikan 50% permasalahan. Ya, lalu apa sih definisi Al-Quran itu? Para ulama memberikan definisi yang pertama adalah Al-Quran adalah wahyu Allah. Wahyu minallah. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu. Bukan ucapan Muhammad, bukan hasil rekayasa Muhammad, bukan hasil pemikiran Muhammad. Tapi itu adalah wahyu. Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah produk dari Muhammad, maka itu fitnah, itu dusta. Ini harus kita yakini, karena banyak orang yang meragukan Al-Quran. Semua orang-orang liberal atau orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, mereka menganggap Al-Quran itu adalah hasil produk dari pemikiran Muhammad SAW. Yang kedua, karena itu adalah wahyu, maka tentunya wahyu itu diturunkan, disampaikan, unzila, diturunkan, unzila fihi Al-Quran, diturunkan kepadanya Muhammad, yaitu Al-Quran. Jika itu diturunkan, berarti ada yang menurunkan. Dan ada yang menjadi target yang diturunkan. Siapa yang menurunkan? Yang menurunkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, isi dari Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad itu orang Arab, maka digunakan dengan bahasa Arab. Selain itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan kenapa Al-Quran itu harus berbahasa Arab, karena agar kita berpikir. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki keunggulan sastra yang paling tinggi, memiliki makna yang amat luas dan dalam, berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Coba misal Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia, mungkin kita nggak akan pernah mempelajarinya. Kenapa? Karena kita udah paham. Tapi karena dia menggunakan bahasa Arab, tentunya kita akan mempelajarinya. Orang Arab pun, teman-teman, orang Arab pun itu masih mempelajari Al-Quran. Bahkan mereka masih belajar membaca Al-Quran. Karena bahasa mereka beda dengan bahasa Al-Quran. Satu kata dalam bahasa Arab bisa berubah ratusan kata yang memiliki makna yang berbeda-beda. Itulah keunggulan dari bahasa Arab. Apakah Al-Quran diturunkan itu secara tiba-tiba, kemudian wujudnya kepokan gitu, 30 juz? Tidak. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar bisa tertanam dan terpatri di dalam hati dan jiwa. Maka ayat yang diturunkan, wahyu yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 1-5 ayat saja yang diberikan. Ayat wahyu yang kedua beda lagi. Begitulah seterusnya sampai beliau menjelang wafatnya. Maka Al-Quran semuanya diturunkan komplit dan semuanya diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran untuk siapa? Untuk manusia. Bukan untuk salah satu golongan saja. Bukan untuk suatu bangsa saja. Tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku, kata Allah, mengutusmu Muhammad untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka kalau Nabi Musa diturunkan kepada Bani Israel, Nabi Sulaiman kepada Nabi Israel, Nabi Nuh kepada umatnya, Nabi Saleh kepada umatnya, Nabi Isa kepada Bani Israel, maka sesungguhnya Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya diutus untuk seluruh manusia, tidak melihat suku bangsa. Kemudian Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran, satu huruf pun. Bahkan Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia ini yang bisa dihafal oleh orang banyak. Anak kecil pun bisa, orang buta pun bisa. Dan dia menjadi pedoman hidup bagi manusia.
Berbeda dengan kita membaca yang lainnya, maka dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala. Pahalanya bagaimana? Per huruf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'ana harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka falahu hasanah, maka baginya satu kebajikan. Al-hasanatu asratu amsalihha. Satu kebajikan dibalas dengan 10 kebaikan, dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfan, tidak aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfan, wa lam harfan, wa mim harfan. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itulah 3 huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan 30 pahala. Lalu Al-Quran itu isinya apa aja sih? Al-Quran itu intisarinya hanya ada 3. Yang pertama adalah sejarah. Kalau teman-teman membaca Al-Quran, isinya begitu banyak sejarah. Sama dengan Injil. Injil juga banyak tentang sejarah. Yang kedua adalah berisi tentang akidah atau tauhid dan akhlak. Ya, tentang keyakinan, tentang mengesahkan Allah, tentang akhlak, tentang etika, tentang moral. Kemudian yang ketiga tentang ibadah dan muamalah, ibadah fikih. Kemudian dagang mangga maupun jual mangga. Kemudian tentang muamalah, dagang, jual beli, utang, pinjam minjam, sewa menyewa, ya, hubungan antar manusia, belum minanas, semuanya ada. Itu intisari dari Al-Quran. Lalu nama-nama Al-Quran apa aja sih? Banyak loh. Pertama adalah Al-Kitab. Seperti surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Itulah kitab Al-Quran. Kenapa dia kitab? Karena dia adalah ayat-ayat yang terbukukan. Ya, maka dia disebut dengan Al-Kitab. Kemudian Al-Dzikri sebagai peringatan. Jadi Al-Quran itu memperingatkan kepada manusia sebagai peringatan. Begitu pula dia sebagai salah satu bentuk zikir yang paling utama juga adalah dengan membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingat Allah, membaca Al-Quran itu menenangkan hati. Yang ketiga adalah asy-syifa. Ini ada di dalam surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani wa huwa syifa. Jadi Allah menurunkan dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Syifa itu artinya obat atau penawar. Sakit apa? Sakit jiwa, sakit hati, sakit badan, semuanya bisa. Maka ada ruqyah. Kemudian Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Isi dari Al-Quran itu adalah hukum-hukum yang membedakan antara yang baik dan buruk. Yang selanjutnya adalah itu Al-Haq, artinya kebenaran. Isi dari Al-Quran itu adalah kebenaran semua. Al-Quran membenarkan apa yang benar dan memberikan yang salah, menjudge yang salah ketika itu salah. Kemudian Al-Huda. Al-Quran juga disebut dengan Al-Huda, artinya petunjuk, karena isi Al-Quran adalah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman dan seluruh umat manusia. Selanjutnya Al-Quran juga memiliki nama An-Nur, yaitu cahaya. Jadi memberikan terang, mengajak manusia dari kegelapan minal dzulumati ilan nur, kepada cahaya.